Alhamdulillah. Oi. Bisa kantor orang berapa? Angkat ke korak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Musalla Nurul Iman yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada pengurus Musalla Nurul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antaranya yang kita rasakan pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, sekalipun pada waktu yang berbeda. Semestinya kajian kita di Sabtu pekan pertama, namun karena satu dan lain hal pada Sabtu pekan yang pertama yang lalu kami uzur, sehingga kami masih diberikan kesempatan sekalipun pada waktu yang berbeda. Dan hari ini kita ditakdirkan bertemu di Sabtu pekan ketiga. Mudah-mudahan langkah kaki kita serta niat kita untuk menuntut ilmu semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sebagaimana kita ketahui, materi kita di Musalla Nurul Iman Citra Harmoni ini adalah menukil kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdurrahman Sultan Ali hafizahullah ta'ala, kitab yang berjudul Salasuna Sababan Litunala Rahmatullahi Ta'ala, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 30 sebab agar dirahmati Allah Ta'ala. Jadi isi buku itu
ada 30 golongan manusia, 30 karakteristik manusia yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut catatan saya, kita telah menuntaskan orang yang nomor 1, golongan yang pertama. Siapa itu golongan yang pertama? Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat materi yang lalu, yaitu mereka yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Waktu itu sudah tuntas kita bahas materi itu. Orang yang sabar ketika mendapatkan musibah. Hari ini kita akan memasuki golongan yang kedua. Jadi sore ini materi baru, Bapak Ibu sekalian. Siapa golongan yang kedua yang mendapatkan rahmatnya Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati Allah Ta'ala? Yang kedua adalah orang-orang yang menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ulang, orang-orang yang dirahmati Allah, ya. Yang kedua adalah orang yang menaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita tunjukkan dalilnya. Mana dalilnya? Orang itu kalau mentaati Allah, mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu pasti dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat nomor 3. Minta tolong dibantu terjemahannya. Surat Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 132. Ayatnya pendek Bapak Ibu. Ayatnya tidak panjang, pendek. Ali Imran 132. Mari kita dengarkan, saya bacakan firman Allah Ta'ala. Wa ati'ullah war rasula la'allakum turhamun. Hanya itu ayatnya. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Silakan. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kalian diberikan rahmat. Nah, jelas sekalian, taatilah Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kalian diberi rahmat. Maka siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia diberi rahmat. Nah, sekarang materinya, penjelasannya saya bagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama mentaati Allah, yang kedua mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang ayatnya taatilah Allah dan Rasul Muhammad agar kalian diberi rahmat. Kita bagi dua materinya. Materi yang pertama adalah menaati Allah. Materi yang kedua menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita awali dulu yang pertama Bapak Ibu sekalian, menaati Allah. Saya yakin Bapak Ibu pasti dalam hati bertanya, Ustadz, kira-kira yang masuk kategori mentaati Allah itu kayak apa kira-kira gambarannya? Taat kepada Allah itu seperti apa? Realisasi dalam kehidupan kita itu seperti apa? Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5. Jadi kalau kita pengen tahu yang masuk kategori sikap mentaati Allah itu 5 poin. Ya, Ustadz kalau dikurangi 1, jangan. Berarti dia tidak taat kepada Allah. 5 ini harga mati. Ya, jadi 5 ini kalau melekat dalam diri kita, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita termasuk orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla. Apa 5 itu? Ya, jadi ini termasuk bagaimana cara mentaati Allah. Ya, caranya 5 ini, cara mentaati Allah. Apa saja itu? 1, yang pertama ini. Jadi yang kita bahas menaati Allah dulu ya. Baik. Yang pertama adalah cara mentaati Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nah, itu. Jadi yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla
dan tidak menyekutukannya, alias tidak berbuat syirik. Lah itu baru taat kepada Allah itu. Mana dalilnya? Dalilnya tak kasih tiga dalil untuk poin nomor 1 ini. Dalil yang pertama, surat An-Nisa ayat 36. Kita dengarkan dalilnya. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa berarti surat nomor 4 ya. Ayat 36. Kita dengarkan, saya tidak bacakan semua. Saya bacakan bagian awalnya saja, bagian awalnya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub wasahibi bil jambi wabnis sabil. Ya, silakan. Ya, silakan. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ulang lagi, sembahlah. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi jelas sekali. Berarti ini perintah, sembahlah Allah, mentauhidkan Allah, dan janganlah kalian mempersekutukannya, alias berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ini dalil menunjukkan perintah untuk mentauhidkan Allah. Berarti kalau kita menyembah Allah saja, meminta hanya kepada Allah saja, berlindung hanya kepada Allah saja, ya, mencari barokah atau ngalap berkah hanya kepada apa yang telah Allah syariatkan saja, itu ya, menyembelih hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Lah itu yang namanya hamba yang taat itu, ya itu hamba taat itu, ya. Tapi kalau masih dalam hidupnya melakukan hal-hal perbuatan yang arahnya ke syirik, nah itu ya, maka tidak bisa dikatakan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil pertama. Sekarang dalil yang kedua. Coba dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, dalil yang kedua. Dalil yang kedua Sahih Bukhari, nomornya 2856 2856. Itu dalil kedua sekarang ini ya. Kalau dalil yang pertama tadi kan An-Nisa ayat 36. Sekarang Sahih Bukhari 2856. Silakan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Silakan. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufair. Silakan. aku pernah membonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai yang diberi nama Ufair. Baik, jadi Nabi memiliki seekor keledai yang diberi nama Ufair. Rupanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu dibonceng Nabi di belakang. Jadi yang membonceng Nabi ini ceritanya, Mu'adz itu ada di belakang. Ya, ini bentuk ketawaduan Rasulullah SAW. Bukan berarti mentang-mentang seorang pemimpin lalu kemudian yaitu meminta agar untuk dilayani, fasilitasnya harus dipenuhi. Enggak. Buktinya yang membonceng Nabi, ya, Mu'adz ada di belakang. Baik. Lalu saat itulah Nabi memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Padahal Mu'adz ada di belakang Nabi. Apa kata Nabi? Silakan. Lalu beliau bertanya, Ya Mu'adz, hal tadri haqqallahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alallahi. Silakan. wahai Mu'adz, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya lanjut. dan apa hak para hamba atas Allah? Baik, jadi pertanyaannya Nabi jelas sekali di sini. Nabi berkata kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? Haknya hamba yang akan dipenuhi oleh Allah. Timbal balik, ya. Haknya Allah itu apa yang harus kita lakukan sebagai hamba, dan apa hak kita yang akan dipenuhi oleh Allah. Lanjut, apa jawabannya Mu'adz? Ini jawabannya seorang murid yang beradab. Apa kata Mu'adz? Silakan. Aku menjawab,
Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aku nggak tahu, wahai Rasulullah. Lah sebelum ini kita lanjutkan, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi menyampaikan ini di atas apa tadi? Keledai, seekor keledai yang diberi nama apa tadi? Keledai Ufair. Iya, katanya para alim ulama, pelajaran dari hadis ini adalah yang namanya berdakwah tidak harus di masjid. Yang namanya berdakwah itu dimanapun kita berada, maka kita tetap berdakwah. Buktinya lihat, Nabi menyampaikan ini kepada Mu'adz, itu bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram, di jalan. Lagi berkendara di atas seekor keledai yang diberi nama Ufair. Oh, terus yang namanya dakwah tidak harus diawali innal hamdalillah nahmaduhu, harus. Enggak, buktinya tadi apa itu? Langsung Nabi tanya, wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang harus dipenuhi hamba, dan apa haknya hamba yang harus dipenuhi, yang akan dipenuhi oleh Allah? Silakan. Apa itu jawabannya Nabi? Haknya Allah dulu yang harus dipenuhi oleh seorang hamba. Silakan. Beliau bersabda, Fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an. Silakan. sesungguhnya hak Allah atas para hambanya Apa haknya Allah yang harus kita penuhi? Silakan. adalah hendaknya beribadah kepadanya Tuh, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya itu haknya Allah itu. Ulang lagi, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. baik, itu haknya Allah. Jadi Allah ya memiliki hak. Haknya yang harus kita penuhi adalah mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya saja dan tidak menyekutukannya. Sekarang dibalik. Lah kalau haknya hamba, haknya kita manusia yang akan dipenuhi Allah, apa itu? Silakan Abu Hurairah. Dan hak para hambanya atas Allah Apa itu? adalah seorang hamba tidak akan disiksa selama dia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah tidak akan mengadab orang itu. Allah tidak akan memasukkannya dia ke dalam neraka selama orang itu masa hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik. Oh, jadi haknya Allah diibadahi, tidak disekutukan. Haknya hamba, Allah tidak akan menyiksa seorang hamba yang tidak melakukan perbuatan syirik. Sebaliknya, kalau melakukan perbuatan syirik, ya tentu mendapatkan ancaman azab dari Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu ya. Jadi itu dalil yang nomor 2 dari poin pertama, cara mentaati Allah, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Baik, sekarang dalil terakhir, dalil ketiga. Coba dibuka Sahih Bukhari, Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomornya 6557. Sahih Bukhari 6557. 6557 Bukhari. Ya, silakan Abu Hurairah baca, nggak panjang kok ini. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah, kita dengarkan ya. Saya kalau baca hadis ini merinding ini. Ini luar biasa ini. Nanti kejadiannya di hari kiamat. Kita dengarkan. Allah Ta'ala, ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berkata begini. Yaqulullahu Ta'ala li ahwani ahlin nar adaban yaumal qiyamah. Silakan. Pada hari kiamat, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Paling ringan siksaannya. Paling ringan. Ya, siapa yang ikut materi saya tadi pagi? Di Dukuku Bang, Mas Hoirul ya. Nah, ini ya. Saya tanya, kalau memang tadi pagi ikut kan tadi pagi? Ya, saya tanya. Siapa orang yang paling ringan siksaannya di neraka? Yang paling ringan. Yang tadi saya jelaskan hanya memakai sandalnya neraka toh. Abu Thalib. Abu Thalib. Kan tadi pagi saya menyampaikan masalah syafaat. Kata Nabi, andai kata kalau bukan karena syafaatku, Abu Thalib paman Nabi ini akan berada di neraka paling bawah. Namun karena syafaatku,
dia berada di neraka paling atas permukaan, disuruh memakai sandal neraka, itu bisa mencairkan otaknya. Berarti tetap masuk neraka, nggak keluar, lalu mati kafir. Ya permanen, penduduk abadi. Cuman paling ringan siksaannya. Siksaannya paling ringan. Lah seringan-ringannya siksaan neraka, hanya suruh pakai sandal terompa neraka. Yang cukup membuat otaknya mendidih. Cukup itu. Ya. Andai kata bukan karena syafaatku, berarti kalau begitu ada syafaat Nabi itu yang bentuknya meringankan siksaan, bukan hanya mengeluarkan dari neraka. Kan ada syafaat Rasul itu mengeluarkan dari neraka masuk ke surga. Ini tidak, tetap di neraka tapi siksaannya diringankan. Abu Thalib itu. Lah kembali ke materi kita. Ulang lagi tadi, ya. Allah berfirman, Allah berkata kepada penduduk neraka yang paling ringan siksaannya. Silakan. Pada hari kiamat, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nah ini salah satunya ini, Abu Thalib ini. Ya, apa perkataan Allah kepada penduduk neraka yang siksaannya paling ringan? Silakan. Kalaulah engkau mempunyai semua yang ada di bumi. Andai kata kau punya semua yang ada di bumi itu milikmu. Ya, cuman kau tok yang punya bumi. Seluruh isi bumi, gunungnya, lautnya, semuanya, emasnya, tambangnya, nikelnya, wekmu tok sudah, punyamu tok. Terus lanjut. Akankah engkau jadikan untuk menebus dirimu? Apakah akan kau jadikan tebusan supaya kau keluar dari neraka? Kalau kau punya bumi beserta isinya, itu yang bisa dipakai nebus dirimu agar keluar dari neraka, apakah akan kau lakukan itu? Apa katanya? Silakan. Tentu, wahai Rob. Nah, penduduk neraka mengatakan, tentu wahai Rob. Andai kata bumi ini milikku dan bisa dipakai nebus aku keluar dari neraka, niscaya tak jadikan tebusan bumi ini supaya aku keluar dari neraka. Lalu dijawab oleh Allah. Apa jawabannya Allah? Luar biasa ini. Apa kata Allah? Silakan. Maka Allah berfirman, Naam aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam an la tusyrika bi syai'an fa abaita illa an tusyrika bi. Silakan. dahulu aku hanya ingin sesuatu yang lebih sepele daripada ini. Itu seakan-akan kalau bahasa kita loh ya, kalau bahasa kita, aku nggak minta banyak sama kau ini. Satu tok yang tak minta, aku nggak minta macam-macam kok. Ya, itu kalau bahasa kita. Allah berkata kepada penduduk neraka, aku gak akan jauh, minta satu, jangan kau sekutukan aku. Itu tok. Tauhidkan aku, jangan kau sekutukan. Aku nggak minta apapun, cuman itu aja. Tapi kalian justru menyekutukan aku. Ya iki rasanya. Allah nggak minta banyak kok sama kita. Hanya satu. Tauhidkan aku itu hanya Allah soalnya. Jangan kau duakan aku dengan yang lain. Jangan kau sekutukan aku dengan yang lainnya. Hanya itu yang diminta. Terus lanjut silakan. Dahulu aku hanya ingin sesuatu yang lebih sepele daripada ini. Nah terus. Ketika kamu masih dalam sulbi Adam. Lanjut. Yaitu agar engkau tidak menyekutukan diriku. Akan tetapi. Dengan sesuatu pun akan tetapi. Engkau enggan bahkan menyekutukanku dengan sesuatu. No, seperti itu ya. Padahal dia kalau sholat itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi setelah sholat mereka menduakan Allah. Padahal ketika dia baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan ya Allah. Ternyata setelah sholat pergi ke kuburan wali, pergi ke kuburannya orang-orang soleh, ngalap berkah ke tempat-tempat yang dikeramatkan, petilasan-petilasan. Ya, terus kemudian ya pergi ke dukun, cari pesugihan. Katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu yang saya maksud, muslim tapi mendua. Muslim kok mendua? Maksudnya dia duakan Allah, ada Tuhan yang lain selain Allah. Katanya berlindung hanya kepada Allah. Lah kok minta perlindungan kepada jin? Nah, dia lah kok kamu kirim sedekah bumi, sedekah laut, larung sesaji,
membuang sesajen ke kawah. Ngapain? Katanya berlindung kepada Allah. Ya ini yang dituntut oleh Allah. Aku tidak minta apa-apa. Jangan kau duakan aku. Jangan. Hanya tauhidkan aku saja. Tuh, sampai kayak gitu. Baik, kita lanjutkan. Berarti cara mentaati Allah yang nomor satu apa tadi? Cara mentaati Allah? Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ya, baik. Ini bagi yang baru datang. Hari ini kita masuk golongan yang nomor 2 yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita hari ini masuk golongan nomor 2. Siapa golongan yang nomor 2 yang dirahmati oleh Allah? Yaitu orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Orang yang taat sama Allah dan taat sama Nabi Muhammad SAW. Dalilnya mana? Tadi Ali Imran ayat 132. Ya. Nah sekarang kita masuk, kita bagi 2 materinya. Yang pertama mentaati Allah, yang kedua mentaati Rasul SAW. Lah mentaati Allah caranya 5. Cara mentaati Allah itu caranya 5. Nomor 1 sudah saya sampaikan, mentauhidkan Allah. Yang nomor 2, jadi cara mentaati Allah yang masuk kategori mentaati Allah. Nomor 2 adalah mengimani dan membenarkan. Mengimani dan membenarkan semua khobar. Apa khobar itu? Berita. Khobar, berita. Saya ulang, mengimani dan membenarkan. Bukan hanya mengimani, tapi membenarkan. Ya, mengimani berarti meyakini dan membenarkan semua khobar yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Semua berita yang datang dari Allah. Sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi tidak nolak. Yaitu baru yang masuk kategori taat orang ini. Ini orang taatin. Jadi semua berita, contohnya banyak. Kita dengarkan dulu dalilnya. Dalil yang mengatakan kita harus mengimani, membenarkan semua berita yang Allah sampaikan. Yang Allah, yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat An-Nisa, surat nomor 4. Surat nomor 4. Surat nomor 4 itu surat apa? An-Nisa ayatnya 87. Nambah lagi dan ayat 122. Jadi surat An-Nisa ya, ayatnya itu 87 dan 122. Ya, dan 122. Baik, kita awali. Ya, kita awali ya. Yang ayat 87 dulu, An-Nisa'nya. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada sesembahan selain Dia yang berhak untuk diibadahi. Nah, lanjut teruskan. Dia pasti akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Baik, Dia pasti akan mengumpulkan kalian nanti pada hari kiamat, dibangkitkan manusia. Lanjutkan. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah? Tuh, sampai digitukan. Siapa yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah Azza wa Jalla? Nah, seperti itu. Makanya kita wajib mengimani dan membenarkan semua yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Nambah lagi dalil. An-Nisa ayat 122. Kita dengarkan murotalnya. An-Nisa ayat 122. Orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mudah-mudahan kata mereka dalam ayat ini kita semua yang hadir di majelis ini. Ya, lanjutkan, teruskan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Lanjut poinnya sekarang. Dan janji Allah itu benar. Poinnya. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada perkataan Allah? Oh, siapa yang lebih benar perkataannya daripada perkataannya Allah Azza wa Jalla? Tugas kita dengar, imani, yakini. Sami'na wa ato'na. Contohnya, contoh. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak kisah. Banyak kisah. Banyak kisah-kisah bertebaran dalam Al-Quran. Contohnya ini ya, saya ambilkan 3 kisah. Yang pertama ada kisah yang berkaitan dengan dakwanya para nabi dan rasul. Terdahulu, dakwanya para nabi dan rasul yang terdahulu. Ya,
Termasuk juga mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Misalnya nih ya, kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat kapal, kan gitu ya. Lalu kisahnya Nabi Hud yang kaumnya itu diazab oleh Allah, kaum Ad. Yaitu bagaimana kaumnya diazab dengan Allah kirimkan angin topan selama 7 hari 8 malam. Nah, kan gitu ya. Terus kaumnya Nabi Soleh diazab oleh Allah. Allah kirimkan petir, beldek 3 hari 3 malam. Sampai mereka mati gosong bergelimpangan. Ini kisah ini. Cerita Nabi Ibrahim bersama Namrud. Ya, raja yang zalim. Lut, ya, dengan kaumnya kaum Sodom menyukai sesama jenis. Negeri mereka dibalik. Yang atas dipindah bawah. Bawah ditaruh yang atas. Yusuf alaihissalam. Musa, Harun, Ilyas, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dakwanya para nabi dan kisah-kisah kaumnya. Sami'na wa ato'na. Ini kalau dicari di kitab yang lain, gak nemu Bapak. Gak nemu. Makanya Al-Quran itu kitab penyempurna. Seluruh kitab yang ada. Penyempurna dari seluruh kitab samawi. Sudah gak ada lagi, sudah. Maka ini ada semua lengkap. Kisah-kisah umat-umat terdahulu. Dan tidak ada satupun yang bantah. Nggak ada. Tidak ada satupun yang bantah. Oh, itu ya. Baik, itu nomor 1. Kisah yang pertama. Ada lagi kisah yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Yaitu kisah yang berkaitan dengan berbagai peristiwa orang-orang yang tidak diketahui jati diri mereka. Lu siapa itu? Maaf ini. Contoh. Kisah tentang Ashabul Ukhdud, kisah tentang Ashabul Fil, kisah tentang Jalut, Talut, oh itu ya. Ini kisah Talut, Jalut, dan juga kisah Nabi Adam putranya, gitu ya. Siapa nama putranya? Ada yang bilang Habil Qabil, salah. Ya, dalilnya Israiliyat tidak sahih. Lah terus siapa? Tidak diketahui jati dirinya. Tetapi kisah itu ada. Ashabul Kahfi, jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu. Itu rahasia Allah, gaib. Gak ada yang tahu. Namanya siapa saja, gaib. Jati dirinya rahasia. Tapi kisahnya ada. Wajib sami'na wa ato'na. Ashabus Sabt. Oh, itu ada kisahnya dalam Al-Quran. Ada lagi, macam-macam, banyak sekali. Ini kisah orang-orang yang terdahulu. Ada semua dalam Al-Quran. Termasuk yang ketiga, kisah-kisah tentang berbagai peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Zaman Nabi Muhammad loh ya, bukan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Muhammad SAW. Contohnya, misalnya Perang Badar ada di Quran. Perang Hunain ada di Quran. Perang Uhud ada di Quran. Kalau Perang Hunain itu surat At-Taubah. Ayat 25-26. Itu Perang Hunain. Ada lagi hijrahnya Nabi. Mekah ke Madinah. Isra Mi'raj. Oh, itu ya. Itu kalau orang kafir ya beranggapan mustahil. Malam hari berangkat ke Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem. Lalu malam itu juga nyampe. Lah ini bukan ke Yerusalem, bukan Baitul Maqdis saja. Dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, dari Al-Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Malam berangkat, sebelum fajar sudah nyampe di Mekah. Itu kalau orang kafir, wah gak masuk akal. Perjalanan waktu itu naik onta paling keren, PP 3 bulan ke Palestina, PP. Ini pakai naik ke langit. Ya, lah kita orang Islam pendekatannya pakai iman, bukan pakai rasio akal logika, tapi pakai iman. Sami'na wa ato'na. Loh, makanya mengimani dan membenarkan semua berita yang Allah sampaikan. Imani saja. Termasuk berita tentang azab kubur. Ada di Quran itu. Ada di Quran. Berita tentang azab kubur. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya cara mentaati Allah adalah dengan mengimani dan membenarkan semua berita yang datang dari Allah Azza wa Jal. Sekarang yang nomor 3, bagaimana cara menaati Allah? Yang nomor 3. Yang nomor 3 adalah sabar dan menerima apapun semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Sabar dan menerima apapun semua keputusan Allah Azza wa Jalla. Lah kalau bahas materi ini berarti materi yang bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu.
Yang intinya orang yang dirahmati Allah yang nomor satu kan sabar ketika mendapat musibah. Lah itu materinya itu. Ya, jadi saya tidak perlu detail ya. Sore hari ini yang penting Bapak Ibu tahu. Jadi orang itu dikatakan taat kepada Allah kalau dia sabar. Sabar apa Ustaz? Menerima semua keputusan Allah. Sabar. Ya. Mana dalilnya? Dalil Sahih Muslim. Sahih Muslim. Nomornya 2999. Muslim 2999. Silakan dibantu Sahih Muslim. Dari Suhaib radhiyallahu anhu dia berkata, Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Apa isi sabdanya? Kita dengarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min in amrohu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu syarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara wa kana khairan lahu. Silakan. perkara seorang mukmin sangatlah mengagumkan. Itu kalau bahasanya dibalik bisa begini. Kalau coba diulang lagi terjemahnya, perkara Seorang mukmin sangatlah mengagumkan. itu kalau supaya enak cara anunya ini memahaminya adalah dibalik saja, yaitu misalnya dengan kalimat perkara mukmin itu menjadi seorang mukmin itu sangat istimewa. Menjadi seorang mukmin itu menakjubkan karena diawali ajaban, ajib, menakjubkan, ajib, mengherankan. Jadi orang mukmin itu menakjubkan. Kenapa? Mukmin itu kok menakjubkan? Lanjut, baru contohnya. Silakan. Segala apa yang terjadi merupakan hal yang terbaik untuknya. Semua yang menimpa mukmin itu baik untuk dia. Apa itu contohnya? Silakan. Dan hal itu tidak akan pernah didapatkan oleh seorang pun kecuali pada diri seorang mukmin. Ini belum dijelaskan terus sama Nabi, masih dipertegas oleh Nabi. Jadi orang mukmin itu menakjubkan, apapun yang menimpa kepada dia itu yang terbaik buat dia, dan tidak ada yang bisa mendapatkan apapun. tidak mendapatkan apapun kecuali itu dimiliki oleh seorang mukmin. Lanjutkan. Contohnya, Bila mana dia mendapatkan kenikmatan, orang itu mukmin itu kalau dapat nikmat maka senantiasa dia mensyukurinya. dia bersyukur kalau dapat nikmat. Teruskan. Dan itu merupakan hal yang baik untuknya. Kalau tidak dapat nikmat malah sebaliknya kena musibah. Lanjut. Bila mana dia tertimpa musibah, senantiasa dia bersabar. Dan itu juga merupakan hal yang baik baginya. Nah, dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah sabar, yang mukmin. Berarti kalau ada ngaku mukmin kok sambatan, mengeluh, ya, sambatan, ya, terus kadang-kadang ungkit-ungkit, ya, undat-undat pemberian, maka mukminnya label mukmin tanda tanya. Karena cirinya orang mukmin itu sabar. Jadi kalau dizolimi orang, disakiti orang, maka dia bersabar dengan apa yang menimpa dia, nggak marah, seperti itu. Ya, baik. Jadi dalam hal ini menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu sabar ketika dizolimi suami. Sabar ketika suaminya menikah lagi. Itu ciri mukminah. Ciri mukmin. Oh, ya. Itu bagian dari mentaati Allah Azza wa Jalla. Gitu. Di sini Ya. mukmin semua kok, mukminat semua. Nah, di sini mukmin dan mukminat semua, ya. Jangan mukminatnya akon-akon, tapi realisasinya dalam kehidupan. Nah, ya baik. Kita lanjutkan. Tambah dalil. Coba Tirmidzi, Sunan Tirmidzi nomor 2144. Coba dibuka. Tirmidzi nomor 2144. Kita lihat Sunan Tirmidzi nomor 2144. Silakan dibaca. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Langsung aja silakan. seorang hamba tidak dikatakan beriman. Ulang lagi. Seorang hamba
tidak dikatakan beriman sampai dirinya mengimani tentang takdir yang baik dan takdir yang buruk. Loh, seorang hamba tidak bisa dikatakan mukmin, orang beriman, sampai dia mengimani takdir keputusan Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Sebenarnya semua takdir Allah itu baik. Buruk itu kan kacamata kita. Tetapi apa yang Allah tetapkan itu baik untuk hambanya sebenarnya. Buruk itu menurut penilaian kita. Makanya ciri mukmin dia harus sabar. Lanjut teruskan. Sampai dia mengetahui Bahwa apa yang menimpanya tidak mungkin akan meleset darinya. dan sesuatu Dan sesuatu yang tidak ditetapkan atasnya tidak akan mungkin mengenainya. Nah, jadi ciri seorang mukmin itu seperti itu, sampai pada tingkat itu keyakinannya. Allah belum takdirkan, selesai. Tapi kalau sudah Allah takdirkan, nggak akan kemana. Masalah rezeki misalnya, nggak perlu kemudian orang itu, pedagang itu kalau dia mengimani takdir, nggak perlu pakai pesugihan, ya. Tiap buka toko nyiram air leri, ya, air bekas cucian beras, nggak perlu nggak suwu-suwuan apa suwu itu, sebulan, nggak perlu. Kenapa? Cirinya orang yang beriman, maka kalau memang hari ini sepi, belum takdirnya, pasti rezeki nggak akan kemana. Tuh, seperti itu. Ya, saya pernah cerita kalau nggak salah di sini atau di majelis taklim yang lain, ya, tentang pedagang di mana itu di Madinah, pedagang di Saudi, iya, seperti itu ya. Itu saya kan pernah dimintai tolong oleh salah seorang jamaah. Dia itu ingin membeli sesuatu, contohnya ada, dia bawa gambarnya. Lalu saya antarkan, singkat cerita, ke tokonya, persis sama barangnya. Saya diminta untuk menawar, nanyakan harga. Saya tanya, bikam hadha ya Syekh, berapa ini harganya? 100 real, 100 real. Saya tanya, saya bilang sama jamaah saya, 100 real Pak. Tolong Ustaz, barangkali bisa turun harganya. Kam akhir, saya bilang, kam akhir, berapa terakhir? Ya, orangnya yang punya toko menjawab, maaf diskon, tidak ada diskon sudah. Harga pas ini, harga pas. Dipegang terus barang itu sama jamaah saya, diwola-wali. Apa katanya si punya toko ini, yang jual ini? Kamu kalau kepingin barang yang sama, kualitasnya sama, harganya lebih murah, warnanya sama, coraknya sama, tapi lebih murah, ada di toko depan sana. Antum ke sana coba, itu lebih murah di sana. Dan barangnya sama, mereknya sama. Itu lebih murah, agak miring sedikit. Kira-kira ada pedagang model kayak gini di Indonesia? Ada, Pak Dewi. Iya. Itu. Sampean kalau ke sana, api anduk ini sih barangnya. Iya, ini kualitasnya itu memang di sana itu mereknya podo, cuman dijatuhkan. Itu, nggak mau kalah kan? Ini enggak, kita malah diarahkan ke sana. Lah, ini kan orang ini kehilangan rezeki, dia nggak bingung. Dia nggak bingung, kalau sudah waktunya rezeki datang, selesai. Akan datang. Tuh, coba. Ini menunjukkan jamaah saya, nggak usah di sini aja Ustaz. Saya terpesona sama akhlaknya pedagang ini. Oh, keren. Ya sudah, beli aja. Ya, padahal di sana bisa lebih murah dikit, bisa lah. Harga 995, 5 real kan lumayan. Kaca 5 real. Tapi tetap dia beli di situ. Karena dia terpukau sama akhlaknya. Ya, dia tidak menjatuhkan pedagang yang lain. Tuh, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 4. Ciri-ciri mentaati Allah. Atau cara mentaati Allah maksudnya. Bagaimana sikap mentaati Allah itu? Yang nomor 4 adalah meyakini bahwa hukum Allah Azza wa Jalla membawa keadilan dan kebaikan bagi hambanya. Meyakini bahwa hukum Allah Azza wa Jalla membawa kebaikan dan keadilan bagi hambanya. Ya, Allah itu tidak mungkin zalim sama hambanya. Ya, termasuk hukum rajam, ya, itu hukum kisos, ya, hukum cambuk, ya, seperti itu. Termasuk juga diantaranya adalah yaitu hukum denda, kafarat. Nah, itu adalah bentuk keadilannya Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi kalau masih ada suara-suara miring, hukum di dalam Islam ini tidak berperi kemanusiaan, melanggar HAM, salah.
Ya, justru yang paling adil, membawa kebaikan. Hukum Allah itu membawa kebaikan. Baik, mana dalilnya? Dalil surat Al-An'am ayat 115. Al-An'am ayat 115, ayat dibuka surat nomor 6. Surat nomor 6 ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika. Allah berfirman, Al-An'am 115. Silakan baca. Dan telah sempurna firman Rob kalian, yaitu Al-Quran, dengan benar dan adil. Loh, ya, sempurna firman Allah dalam Al-Quran, benar dan adil. Lanjut. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi semua hukum Allah itu membawa kebaikan dan keadilan. Contoh hukum waris. Waris, laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian, itu akan mendatangkan kebaikan, keadilan. Ya, mungkin di kacamata manusia itu kesannya berpihak kepada kaum laki-laki. Ya, padahal di balik itu banyak maslahat. Ya, makanya kadang manusia itu tidak mampu menangkap adanya hikmah dari hukum Allah Azza wa Jalla. Termasuk poligami, sama mendatangkan kebaikan dan keadilan. Mungkin menurut wanita adil do endi. Ya, wong aku tersakiti. Loh, apanya yang tersakiti? Ya, Allah justru sayang kepada kalian. Tugasnya dibagi. Nah, ya. Oh, itu loh. Teknisnya belajar sama Abu Hurairah, ya. Belajar, tugasnya dibagi katanya, ya. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita, imani saja. Tidak ada Allah itu zalim sama hambanya, itu nggak ada. Baik, sekarang yang nomor 5, bagaimana cara menaati Allah? Caranya nomor 5 adalah mengenal dan mengamalkan. Jadi bukan hanya kenal atau dihafal, tapi diamalkan. Mengenal dan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah. Nah, itu baru namanya taat itu. Ya, mengenal dan mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat Allah. Allah itu kan punya nama banyak, tidak terbatas 99. Allah punya nama ini banyak, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, itu tidak terbatas 99. Ayo kita kasih dalil. Coba dibuka dalilnya surat nomor 31 ya. 31 itu surat apa itu? Luqman ya, surat Luqman surat 31. Ayatnya adalah ayat yang sebentar ya. Ini apabila sebentar. Ayatnya apabila lautan itu menjadi tintanya, pohon-pohon di dunia itu jadi penanya, dipakai untuk menulis kalimat Allah. Ayat 27. Hah? Ayat 27. 27 ya. Luqman 27. Naam. Jazakallah khairan. Baik, kita lihat surat Luqman 31 ayat 27. Allah, silakan terjemahannya. Surat Luqman ayat 27. Silakan. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautnya menjadi pelan-pelan dulu. Ulang lagi. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena. Stop. Seluruh pohon di dunia ini jadi penanya. Jadi pena. Ya, kolam. Terus lanjut. Kemudian lautan menjadi tintanya. Lautan di muka bumi ini jadi tintanya. Terus lanjut. Ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi. Bayangkan, sudah laut sedunia ini, ditambah 7 lautan di dunia lagi. Ya, itu jadi tinta semuanya. Dipakai apa? Lanjut. Setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Berarti nama-nama Allah tidak terbatas 99. Tak tunjukkan buktinya.
Bapak Ibu yang sering baca Asmaul Husna, ya, sering baca Asmaul Husna. Nih saya nukilkan dulu ya. Saya nukilkan dulu ini, misalnya ini ya. Asmaul Husna ini misalnya adalah ya, di dalam Asmaul Husna. Nah, ini kan ada misalnya mulai dari Asmaul Husna itu ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari'u, ya Al-Bari'u, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Khafid, Al-Rafi'u, Al-Mu'iz, Al-Mudhil, As-Sami, Al-Basir, dan seterusnya sampai terakhir 99 As-Sabr. As-Sabr, ya, As-Sabr. Maka tidak kita temukan dalam daftar ini nama Allah At-Thayyib. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Padahal Nabi mengatakan dalam hadisnya, riwayat Muslim, Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu thayyib, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Apa thayyib itu? Thayyib itu adalah nama Allah, yang artinya Allah maha sempurna, dan Allah terhindar dari segala kekurangan, yaitu namanya thayyib. Allah terhindar dari segala aib dan kekurangan, yaitu namanya thayyib. Dan itu tidak ada dalam daftar 99 nama. Ya, ini menunjukkan kepada kita nama-nama Allah tidak terbatas dari 99 nama. Lebih banyak lagi. Cuman yang kita ketahui 99 nama. Mana dalilnya? Ayo dalil lagi tambah. Surat nomor 7. Al-A'raf. Ayatnya 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Loh, silakan. Dan Allah memiliki asmaul husna. Ulang lagi. Dan Allah memiliki asmaul husna. Al-A'raf 180. Surat nomor 7 ayat 180. Ulang lagi. Dan Allah memiliki asmaul husna. Lanjut. Nama-nama yang terbaik. Maka perintahnya, Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. baik, jadi kita kalau berdoa kepada Allah, sebutkan Asmaul Husna. Maka kalau berdoa jangan tergesa-gesa. Langsung begitu berdoa, langsung ya baca sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, baru Rabbana atina. Salah. Maka sebut nama Allah lebih dahulu. Caranya, apa yang kita sebut dari nama Allah dengan yang kita minta harus klop, harus sama. Contoh, kita pingin minta rezeki. Ya Fattah, Ya Razzaq. Wahai Allah yang maha pembuka dan maha pemberi rezeki, berikan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Contoh lagi, minta diberi keselamatan. Ya Salam, berikan kami keselamatan. Salam, maha memberi keselamatan. Tuh, contoh kita pingin punya ilmu, maka sebutkan Ya Allah Ya Alim, wahai Allah yang maha mengetahui, berikan kami ilmu yang manfaat. Minta diampuni dosanya, Ya Allah Ya Ghaffar, wahai Allah yang maha pengampun, ampuni dosa-dosaku. Itu baru diterima. Jangan antara yang kita baca Asmaul Husna dengan isi doa kita gak sama. Contoh, Ya Allah Ya Ghaffar, berikan kami keselamatan. Gak cocok. Ya Allah Ya Salam, berikan kami rezeki yang halal dan thayyibah. Gak cocok. Harus sama. Berarti kalau gitu kudu hafal Ustaz. Iya. Dan plus artinya. Makanya panjenengan tak kasih PR kajian bulan depan, hafal Asmaul Husna. Insya Allah gak ono sing teko. Iya. Ya, seperti itu. Insya Allah ya. Ancamannya kan gitu ancamannya ya. Nah, ini terus kapan apalnya ya? Baik, mana sih Ustadz dalilnya? Kita suruh ngapalkan, itu mana dalilnya? Ini sebagai bentuk mentaati Allah loh. Mentaati Allah ini. Iya. Mengamalkan, menghafalkan dan mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna.
Dalilnya mana? Ayo coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya 2677. Muslim 2677. Sahih Muslim nomor 2677. 2677. Nah, itu kan ada 2 nomor. Ya, dibuka dulu yang atasnya 4835. Siap. Ayo dibaca. Dan dua-duanya. 2677. Silakan, ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda. Nih, perhatikan sabdanya. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Silakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Stop, perhatikan belakangnya. Man hafidhoha. Hafidhoha. Siapa yang menghafal? Hafid. Ya. Man hafidhoha dakhalal jannah. Silakan. Maka barang siapa yang dapat menghafalkannya, niscaya dia akan masuk ke dalam surga. Loh, jaminannya surga. Ayo bulan depan ya, tak tes ya. Itu ya. Itu. Atau kalau dibuat dilombakan kayak kemarin Nurul Iman ngadakan lomba takfid itu loh di sini. Itu kan. Itu. Aja melok sing online. Ya, kira-kira. Ya, atau dibuka pendaftaran lomba gitu ya. Boleh lah ya. Nanti hadiah pertama sepeda. Oh, Masya Allah. Tapi itu seartinya loh ya. Seartinya, ya Rahman apa artinya? Ar-Rahim apa artinya? Gitu. Kalau bisa, ayo. Kalau memang serius, ayo kita buat ya. Yang hafal semua kita kasih hadiah. Baik. Terus lanjut. Ya, berikutnya redaksi yang lain dari Abu Hurairah. Sama nomornya 2677. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Silakan. Allah Azza wa Jalla mempunyai 99 nama. Sama Nabi dirinci. Apa rinciannya? 100 kurang 1. Pinter matematika. Iya toh? Sama Nabi dipertegas. 99 kan sudah cukup. Sama Nabi diperjelas. 100 dikurangi 1. Masya Allah lah. Itu ya. Terus, lah kalau ini bukan man hafidhoha. Ini kalimatnya man aksoha. Akso berarti menghitung. Tidak ada wiritan. Nah, silakan lanjut. Barang siapa yang menghitungnya. Nah, siapa yang menghitungnya? Dijadikan wirid. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhahiru, Ya Batinu, Ya Awwalu, Ya Akhiru, Ya Sober, dan seterusnya. Sampai Ya Dzal Jalali wal Ikram, dan seterusnya. 99. Dijadikan wirid. Maka lanjut. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang apal masuk surga. Yang dijadikan wirid. Ya, itu masuk surga. Tetapi bukan sekadar di situ. Mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya, diamalkan. Ya, baik. Ini tuntas materi kita yang mentaati Allah. Sekarang kita masuk materi yang kedua, mentaati Rasulullah. Jadi kami ulang ya, hari ini kita masuk materi golongan nomor 2, orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Ya, siapa yang nomor 2 hari ini kita bahas? Mentaati Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Suratnya apa tadi? Ali Imran ayat berapa tadi? 132. Itu dalilnya. Baik. Nah sekarang mentaati Allah caranya ada berapa tadi? Ada 5. Apa saja? Sebutkan ringkas. Nomor 1, mentauhidkan Allah. Nomor 2, mengimani membenarkan semua berita datangnya dari Allah. Nomor 3, sabar menerima apapun keputusannya Allah. Nomor 4, meyakini hukum Allah itu mendatangkan kebaikan dan keadilan. Nomor 5, mengenal mengamalkan konsekuensi nama-nama dan sifat Allah. Sekarang masuk yang materi 2, yaitu menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya ada 5 juga. Ustadz dikurangi 1, nggak bisa, berarti belum mentaati Rasulullah, berarti nggak taat sama Nabi. Jangan dikurangi nih, harga mati nih. Ya, mentaati Rasulullah, ya, harga mati. Ya, 5 ini harga mati. Apa itu? 1, yang pertama adalah
Yang pertama ini. Mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan menaati Allah. Berarti kuncinya di Rasulullah. Ana ulang yang nomor 1. Menaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan menaati Allah. Ya. Mana dalilnya? Mentaati Nabi Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Kuncinya berarti di Rasulullah, ini kuncinya. Ya. Jadi orang itu kalau taat sama Rasulullah, otomatis orang itu taat sama Allah. Kuncinya di sini soalnya. Mana dalilnya? Lah ini tak kasih dalil lumayan agak banyak. Dalil yang pertama, gitu ya. Yang A gitu aja. A, B, C, D gitu aja ya. Dalilnya yang A, An-Nisa ayat 80. An-Nisa ayat 80. Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah. Silakan. An-Nisa 80. Silakan ayo. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Loh, siapa yang mentaati Rasul Muhammad, otomatis orang itu mentaati Allah. Loh, otomatis itu. Dah ya. Dalil yang B, Coba Sahih Bukhari nomor 7280. Bukhari 7280. Sahih Bukhari 7280. Ayo dari Abu Hurairah, baca. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Kullu ummati yadkhulunal jannah. Silakan. setiap umatku masuk surga. Ulang lagi kalimat itu. Setiap umatku masuk surga. Mudah-mudahan kita katut lah. Karena kita ini katut, kita ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, sekali lagi. Setiap umatku masuk surga. Belum titik. Masih koma. Apa komanya? Ilaman aba. Lanjut. Selain yang enggan. Kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu? Sahabat tanya, apa ada orang gak pengen masuk surga? Enggan masuk surga. Kata Nabi ada. Lanjut teruskan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, Waman ya'ba. lantas siapakah yang enggan itu? Siapa orang yang enggan itu? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, Baik, man ato'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Silakan. siapa yang taat kepadaku masuk surga. Jelas sekali. Terus lanjut. Dan siapa yang membangkang aku, berarti dia enggan. Nah, siapa yang durhaka, membangkang, nggak mau taat, itulah orang yang enggan masuk surga. Oh, itu ya. Jadi syaratnya ya harus taat. Wong di dalam syair Arab. Nah, ini ada syair, ini bukan hadis. Syair Arab. Begini bunyinya. Laukana hubbuka sadiqan la ataitahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Nah, artinya apa? Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena orang yang mencintai tentu akan mentaati orang yang dia cintai. Ya ini. Ya, makanya saya punya judul kajian, kalau nggak salah di YouTube sudah ada. Waktu itu saya sampaikan di mana ya waktu itu ya. Judulnya begini, cintaku padamu asli, bukan imitasi. Nah, di mana itu? Prakteknya Dokter Angga. Betul, tempat prakteknya Dokter Angga waktu itu. Cintaku padamu asli, bukan imitasi. Itu. Waktu itu pas Rabiul Awal juga, ya kayak gini-gini nih. Iya, itu. Momennya ya. Momennya bukan memperingati Maulid, bukan ya. Kita jelaskan ya apa mencintai Nabi itu ya. Seperti itu. Baca sholawat yang banyak, bukan sholawatan, beda. Sholawat bukan sholawatan. Baik. Kita lanjutkan. Itu buktinya ya belum tidak terbang-terbang kan? Ya, itu. Nah, itu dalil yang apa itu? Yang B. Sekarang dalil yang C. Ya. Meskipun pakai terbangan, tapi kan nggak terbang. Nah. Dalil yang C. Tadi yang B ya tadi ya? Yang C. Yang C Sahih Muslim. 1835. 1835. Sahih Muslim.
So, yang C ini, yang C. Kalau yang A An-Nisa ayat 80, yang B Sahih Bukhari 7280, yang C 1835. 1835. Ayo dibaca, atasnya 3417 ya. Kan, ayo baca Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Isinya, barang siapa mentaatiku, ulang lagi. barang siapa mentaatiku, Sungguh. dia telah mentaati Allah. Tuh, siapa yang taat sama aku, orang itu otomatis taat sama Allah. Dan barang siapa bermaksiat kepadaku, Bermaksiat kepada Nabi itu kayak apa Ustadz? Suka buat hadis palsu, melakukan bid'ah, nggak ada contohnya dari Nabi. Itu bermaksiat kepada Rasulullah. Makanya nanti akan ada orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kausar. Mereka nggak bisa menikmati air dari telaganya Nabi, yaitu Al-Kausar. Bahkan mereka terusir. Kenapa? Sampai Nabi bertanya, bukankah itu umatku? Apa jawabannya nanti di hari kiamat? Engkau tidak mengetahui Muhammad. Apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat? Mereka melakukan kebid'ahan. Makanya ahli bid'ah nggak bisa deket telaga Al-Kausar. Nggak bisa. Nggak bisa, ya. Jadi terusir dari, kan ada berapa orang? 4 apa 5 orang yang terusir dari telaga Al-Kausar, ya. Orang-orang yang terusir itu materi dia, ya, Duku Kupang. Telaga Al-Kausar. Nah, itu ya, telaga Al-Kausar. Jadi saya punya judul materi orang-orang yang terusir dari telaga Al-Kausar. Salah satunya itu ahli bid'ah, termasuk Qadariyah. Ya, orang yang menolak takdir, kelompok Qadariyah, maka terusir, nggak bisa. Termasuk Murji'ah, kelompok yang meyakini orang yang beriman sama pelaku maksiat imannya sama. Jadi iman tidak bertambah, iman tidak bisa berkurang, statis. Ini salah ini. Yang benar adalah al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bito'a wa yankus bil maksiyah. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Nah, kalau Murji'ah enggak gitu. Baik. Terus kita lanjutkan. Terus. Silakan hadisnya. Barang siapa? dan siapa bermaksiat kepada Tak apa-apa. Bermaksiat kepadaku. dan barang siapa bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Terus. Barang siapa mentaati seorang pemimpin, Nah ini. Siapa yang taat sama pemimpin? Sungguh. dia telah mentaati diriku. Taat gitu loh. Ya ojo dirasani terus pemimpin kita. Itu ditungano Pak Prabowo ini didoakan. Beliau ini muslim, ojo dilokno, doa jangan. Katanya ahlus sunnah. Itu loh dalilnya. Gedekno lagi, suaranya diangkat lagi. Siapa yang mentaati pemimpin? Silakan. Barang siapa mentaati seorang pemimpin, Maka sungguh dia telah mentaati diriku. loh, itu. Kalau nggak taat sama pemimpin, Dan barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin, bermaksiat, yaitu menyebarluaskan aibnya pemimpin, namanya diumbar di mimbar-mimbar, ya, dan seterusnya dijadikan olok-olokan, ya, maka dirinya telah bermaksiat kepada diriku. tuh seperti itu. Taat aja, sami'na wa ata'na. Masih muslim soalnya, muslim sholat, maka sami'na wa ata'na. Baik, kita lanjutkan, ya. Kok koyoi abot gitu, lihat matanya ini berat ini. Berat gitu loh, heran saya. Ya. Terus gak usah dibahas MBG, gak usah masuk ke sini. Ya, seperti itu, didoakan aja. Ya, baik. Saya lihat wajahnya itu, kayak berat itu. Ya. Wajah penuh dendam gitu ya. Heran saya ini. Didoakan kebaikan. Tambah lagi dalil. Dalil yang keberapa ini? Yang D ya. A, B, C, D yang keempat. Nah ini tak tunjukkan dampak buruk. Sekarang dalil yang nomor D ini masuk kategori mereka kalau tidak taat dapatnya apa? Mereka kalau nggak taat sama Rasulullah, kira-kira apa yang akan dia peroleh? Coba dibuka yang dalil D ini, An-Nur ayat 63. An-Nur ayat 63. Surat nomor 24, An-Nur ayatnya 63. Allah berfirman, An-Nur ayat 63. Jelas sekali, bagian akhir tapi itu. Ada di bagian akhir itu. Nggak apa-apa dibaca dari awal. Silakan. Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Belum poinnya, lanjut. Sungguh,
Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Lanjut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Ulang lagi. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya. Berarti nggak taat sama Nabi Muhammad, menyalahi perintah Nabi. Apa itu akan dia dapatkan? Takut akan mendapat cobaan Atau ditimpa azab yang pedih. mereka yang tidak taat kepada Nabi, ancamannya hendaknya mereka takut akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Terakhir, dalil nomor 5 yang ini langsung poinnya. Jadi nggak sampai nunggu di hari kiamat, orangnya masih hidup dibayar kontan oleh Allah, dapat azab gara-gara nggak taat sama Nabi, tidak sami'na wa ata'na, ya. Jadi nggak taat sama Nabi, ucapan Nabi diselisih, ya nggak taat, langsung dibayar kontan oleh Allah. Dapat apa Ustadz orangnya? Kita dengarkan. Coba dibuka Sahih Muslim, dalil yang Sahih Muslim nomor 2021. 2021, atasnya 3766. 3766. Ya, dari Iyas bin Salama bin Al-Aqwa, dari bapaknya, silakan. Dari Iyas bin Salama bin Al-Aqwa, dari bapaknya radhiyallahu an, telah menceritakan kepadanya. 2021 ya, Sahih Muslim 2021, 2021. Lanjutkan, teruskan. Bahwa seorang laki-laki makan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ada seorang laki-laki makan pakai tangan kiri. Lah masalahnya orang ini makan dekat dengan Nabi. Kok nggak sungkan gitu loh, makan pakai tangan kiri. Lalu apa kata Nabi? Lalu Rasulullah bersabda, Apa kata Nabi? Kul biyaminik, silakan. makanlah dengan tangan kananmu. Makan pakai tangan kanan. Berarti orang ini nggak cacat, maaf ya. Tidak berkebutuhan khusus. Tangan kanannya normal. Makanya Nabi nyuruh makan tangan kanan. Apa kata orang itu? Dia menjawab, aku tidak bisa. Berarti kidal. Kiri dari lahir, kidal. Ya. Nah, kidal itu kan kiri dari lahir. Kepanjangannya. Ya, betul. Iya, baru tahu ya. Ya. Nah, berarti kidal. Orang ini kebiasaan makan minum pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Langsung kata Nabi, tidak bisa. Silakan. Ayo. Beliau bersabda, Ya. apakah dirimu memang tidak bisa? Lanjut. Dia menolaknya karena sombong. Nah, maka apa yang terjadi untuk orang itu? Setelah itu, tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Lumpuh orang ini. Langsung tangan kanannya lumpuh. Tangan kanannya lumpuh. Langsung. Dibayar kontan sama Allah. Gak bisa diangkat ke mulutnya, gak bisa. Lumpuh. Ini belum meninggal orangnya. Sama Allah langsung dikirim azab. Karena gak taat sama lawang Nabi yang nyuruh. Suruh makan tangan kanan. Malah nolak. Aku gak bisa. Nuruti kidalnya. Ya, ini ya jangan. Makanya mereka yang menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bahkan bukan menyelisih aja, mengolok-olok jenggot, mengolok-olok celana cingkrang, mengolok-olok wanita bercadar, mengolok-olok ajaran Nabi. Makan dengan tangan, setelah itu dijilatin dengan kalimat misalnya makan kok seperti kucing, ya seperti orang kelaparan. Ini azabnya besar loh, besar loh. Kalau kau belum bisa melakukan, jangan diolok-olok. Ya, jangan mengolok-olok. Ini masalahnya malah mengolok-olok. Ya, seperti itu ya. Baik. Jadi kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu bisa lihat. Ada kira-kira orang Islam? Anda lihat, ada nggak orang Islam yang mengolok-olok Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa dientekno sudah. Apa saja. Ya, dibuat karikaturnya Nabi Isa. Ada. Tapi mereka kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Karikaturnya dibuat. Diolok-olok, jadikan bahan candaan. Ya, ada orang Islam ngelek-ngelek no Injil. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Islam memuliakan Injil. Itu memang kita pernah Allah turunkan. Cuman sudah terhapus dengan adanya Al-Quran. Tapi mereka kalau ngolok-ngolok Quran diinjak-injak. Ya, ayatnya dilecehkan dan seterusnya. Itu. Yang apal surat Ad-Duha dapat miras. Sudah masuk, sudah masuk. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Sudah masuk Oh, ya? Fitru, Alhamdulillah, aksan sudah ya. Itu. Jadi nggak boleh yang kayak gini ya. Berapa kali ayat Quran diolok-olok, mulai dulu surat Al-Maidah. Nggak pernah orang Islam ngolok-ngolok isinya Injil. Nggak ada. Nggak ada. Itu firman Allah soalnya, Injil ini. Baik, meskipun mereka sudah banyak intervensi di dalamnya. Maka ini adalah kejahatannya mereka. Iri mereka sebenarnya.
Baik, nah itu yang nomor 1, cara mentaati Rasulullah. Yang nomor 2, ya nomor 2 sekarang, cara mentaati Rasulullah yang nomor 2, membenarkan berita yang beliau sampaikan. Benarkan aja, jangan ditolak. Sami'na wa ata'na. Membenarkan berita yang beliau sampaikan, yang Nabi sampaikan. Mana dalilnya? Dalilnya tak kasih 3. Yang A dalilnya surat An-Najm ayat 3 dan 4. An-Najm itu surat nomor berapa? Surat nomor berapa? Loh, ini kakek napalan ini ya. Surat nomor 53, 57 itu Al-Hadid. Ya, 53 An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ayo ayat 3 dan 4 An-Najm. Ayo. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Nah, terus ya, tidaklah apa yang Nabi ucapkan itu menurut hawa nafsunya. Akan tetapi, lanjut. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Baik, semua yang Nabi sampaikan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Al-Quran. Hadis Nabi itu juga wahyu. Hadis itu juga wahyu, Bapak Ibu sekalian. Ucapan Nabi itu bagian dari wahyu. Begini Bapak Ibu. Silakan seluruh manusia di muka bumi ini, perkataannya boleh Anda tolak. Silakan. Apapun itu orangnya, siapapun, perkataannya pemimpin, perkataannya profesor, perkataannya orang paling top pinternya sak dunia, sudah, silakan Anda boleh tolak. Ada satu orang yang perkataannya tidak boleh Anda tolak. Cuman satu orang ini aja, perkataannya nggak boleh Anda tolak. Yaitu perkataannya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, Bu, maaf ya, mentaati Allah sama mentaati Rasulullah nggak pakai syarat, nggak pakai syarat. Mentaati orang tua, ono syaratnya. Ada. Mentaati pemimpin ulil amri, ada syaratnya. Selama dia muslim masih sholat, taat. Kalau bukan muslim pemimpinnya, kafir, tidak ada taat. Jadi ada syaratnya. Mentaati suami, ada syaratnya. Ada seperti itu. Mentaati apa lagi? Mentaati istri jadinya. Ya wah ini wah sanoi ini kelihatannya di sini ada suami takut istri sini ada. Mentaati gurunya, mentaati gurunya, ustadznya, kiainya, ada syaratnya. Mentaati Allah dan Rasul biduni syarat, gak ada syarat-syarat. Apa sudah? Ya, makanya nggak boleh kita tolak ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kalau Nabi mengatakan rapatkan soft, rapatkan luruskan soft, jangan memberikan celah kepada syaitan. Sami'na wa ata'na. Lah ini ndak, malah dijadikan bahan cibiran. Loh kalau soft ndak renggang, kalau soft itu renggang, katanya jadi celahnya setan. Alhamdulillah setan mau sholat. Ya Allah. Ada orang model kayak begini ngomong? Ada. Viral itu, ada di YouTube. Ada. Jadi semua yang dikatakan Nabi itu dijadikan cibiran semua. Cibiran semua. Nabi mengatakan potong kumis, rawatlah jenggotmu. Komen lagi dia. Jenggot itu kalau tambah panjang, maka ketarik sarafnya otak. Sehingga tambah bodoh kalau jenggot panjang. Iya. Ada yang ngomong kayak gini. Ada. Semua perkataan Nabi dikomen semua sama dia. Kira-kira kalau orang ini hidupnya di zaman Nabi, ya apa kira-kira orang ini? Apa ndak di sampingnya ini Abu Bakar, izinkan aku tak penggal orang ini? Iya nggak boleh. Istighza, mengolok-olok Rasulullah. Sunnah Nabi diolok-olok. Oh itu ya. Baik. Jadi ini menunjukkan benarkan, imani saja. Dalilnya di mana? Dalil yang B, Sahih Bukhari nomor 3320. Ayo dibuka. Bukhari 3320 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo. Siap. Yang baca Abu Hurairah. Iya. Hanya juga bersumber sahabat Abu Hurairah. Iya. Ya, cuman bedanya kalau ini sahabat Nabi yang mau dibaca. Tapi kalau yang baca ini Sahabatnya Ustaz Abu Aslam. ya, ini kalau beliau ini di mana alamat antum?
Ya, geraha kota, tiang geraha kota. Kalau ini ya, Abu Hurairah, ya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ayo. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Isinya jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, apabila ada seekor lalat ini, lalat. Nih ya, jatuh pada minuman kalian, maka diapain lalat itu? Lanjut. maka tenggelamkanlah, kemudian angkatlah lalat itu. Baik, tenggelamkan lalat itu, angkat, buang. Lanjut, setelah itu. Karena pada satu sayapnya, Maka airnya boleh kalian minum. Kenapa? karena pada satu sayapnya terdapat penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obatnya. Makanya satu-satunya binatang yang tidak pernah kena diare itu lalat. Kayaknya nggak pernah kena diare. Kambing diare, kambing. Lalat enggak lalat, karena dia punya penawar, punya penangkal dia. Itu lalat. Lupkan, iya. Jangan kemudian dibantah, wih gilani itu perasaan. Sama seperti kemarin, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz, saya minta tolong bertanya masalah seputar kucing, Ustadz. Iya, kucing itu yang najis itu apanya, Ustadz? Kucing itu najisnya, muntahannya itu najis, pipisnya itu najis, kotorannya kata Ibnu Utsaimin itu najis. Lah terus yang tidak najis itu air liurnya, termasuk keringatnya, itu nggak najis kucing itu. Ya, makanya Aisyah pernah dikasih makanan, ternyata Aisyah ditinggal Aisyah sholat, makanan itu dibiarkan. Ternyata ditinggal sholat, makanan itu dikerikiti itu apa ya? Bahasa kletek ini, kerikiti apa? Ini bahasa sudah punah ini, kerikiti. Diincipi. Jangan diincipi. Dikelamuti. Tambah dikelamuti geraha kota. Dimakan kucing sudah, dimakan kucing. Sebenarnya paling tepat itu dikerikiti. Iya betul. Dikerikiti. Dimakan kucing. Seperti itu, dimakan kucing ini. Setelah itu selesai sholat, Aisyah mengambil makanan itu. Bapak Ibu tahu yang dilakukan Aisyah? Aisyah memakan di bekas gigitan kucing. Jangan pakai perasaan. Wih kok gila nih. Saya pernah tak coba begini. Pernah, bukan tak coba. Saya ini beli lele. Tuh, favorit itu ya. Lele, pecel lele, ya. Sudah tak cendelkan di sepeda, tak tinggal ke apotek, kerikit sama tikus. Apa ini bukan tikus, kucing. Jadi orang teriak-teriak ke saya, Pak, itu bungkusannya, Pak, bungkusannya. Apa sih bungkusan apa? Tak lihat, bolong kreseknya. Kan, dimakan separuh. Sudah. Rezekinya kucing kan. Tak tinggal pulang, sampai pulang sudah katanya istri, iki kok dadal duel gini, apa ini? Iku mau dikerikiti ambil, ya panganem mau aku. Kenapa? Kok enggak mau? Ya mau gila, ada gila. Ada. Aisyah pernah melakukan. Ayo, jangan. Aisyah pernah melakukan. Ya wes enggak apa-apa, yang ini tak makan, sing moto tak makan. Sing wis dikerikiti makanan. Dalilnya. Jadi aku tak sing mangan. Sing dikerikiti itu tadi. Ya Allah, nasib. Jadi tolong belajar agama jangan pakai perasaan. Sami'na wa ata'na. Itu ya. Baik, jadi ucapan Nabi termasuk Rasulullah SAW sama. Nabi wudhu, air wudhunya itu minum sama kucing, dijilatin sama kucing. Nabi wudhu di air itu, di bak itu, air di bak itu, dipakai wudhu. Padahal air itu habis dijilatin sama kucing. Berarti tidak najis. Iya, najisnya cuman yang tadi saya sebutkan. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Ya, terus dalil terakhir, yang ketiga Abu Dawud nomor 3646, 3646. 3646. Abu Dawud 3646. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dia berkata, aku menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus agar aku bisa menghafalnya. Terus kemudian orang-orang Quraisy melarangku dan mereka berkata, nah ini lihat ini, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ini juru tulisnya Nabi ini ya.
Juru tulis. Terus beliau ditegur oleh orang-orang Quraisy. Nabimu itu kan manusia biasa. Yang kadang-kadang kalau bicara dalam keadaan marah, kadang-kadang dalam keadaan senang. Masa semua harus ditulis? Lanjut teruskan. Apakah engkau? Teruskan aja, teruskan aja. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku Ya. dan mereka berkata, Apa kata orang Quraisy? apakah engkau akan menulis segala sesuatu yang engkau dengar? Sementara Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Loh, masa semua harus ditulis? Wong beliau itu manusia biasa. Lalu berhenti, sempat kena syubhatnya orang Quraisy, berhenti. Lalu lapor kepada Rasulullah ceritanya. Lanjut silakan. Aku pun tidak menulisnya lagi. Loh, bayangkan berhenti kena omongannya orang Quraisy. Lanjutkan. Kemudian hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Silakan. Beliau lalu berisyarat dengan meletakkan jarinya pada mulutnya. Jadi ketika diceritakan kepada Nabi, jari telunjuknya Nabi diisyaratkan ke mulut Nabi. Sambil Nabi mengatakan, silakan. Lalu beliau bersabda, Uktub, silakan. tulislah, Tulis. Walladhi nafsi biyadi walladhi Muhammadun biyadi. Silakan. tulislah demi jiwaku yang ada di tangannya. Demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah. Ma yakhruju minhu illal haqqa. Silakan. Tidaklah keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Semenjak itu nulis lagi Abdullah bin Amr bin As. Tulis, ya. Jadi dalam hal ini kita wajib membenarkan semua ucapan Nabi SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Karena mendekati maghrib, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Berarti nanti sampai poin nomor berapa itu? Menaati Rasul nomor berapa tadi itu? Nomor 2 ya. Nanti yang nomor 3, 4, 5 insya Allah pada kajian berikutnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa